Sekarang kita masuk ke tema-tema kematangan beragama. Ini beberapa sudah pernah disampaikan di beberapa sesi-sesi yang berbeda. Kita agak cepat saja untuk tema-tema kematangan ini. Yang pertama, kita bisa belajar kematangan menghadapi kenyataan. Seperti apa sih kematangan menghadapi kenyataan itu? Saya bawa ke sini dulu waktu kita membahas sesi doa. Ada redaksi doa yang itu menurut saya menunjukkan kematangan menghadapi kenyataan hidup. Ini yang menulis ini seorang filosof namanya Reinhard Niebuhr. Tuhan, berilah aku keikhlasan untuk menerima segala yang tidak bisa aku ubah, keberanian untuk mengubah segala yang bisa aku ubah, dan kebijaksanaan untuk mengetahui perbedaan di antara keduanya. Oh, ini kan orang yang bisa bersikap semacam ini, itu orang yang matang. Jadi terhadap hal-hal yang tidak bisa diubah, saya ikhlas. Untuk hal-hal yang bisa diubah jadi lebih baik, saya siap berjuang, saya berani mengubah situasi. Dan untuk tahu mana yang harus diubah, mana yang tidak bisa diubah, itu butuh kebijaksanaan, butuh ilmu dan wawasan. Jadi orang beragama yang matang menghadapi kenyataan itu senjatanya 3. Dia punya kebijaksanaan, berarti wawasannya luas, ilmunya luas. Kemudian dia berani. Jadi tidak cuma ngomong, tidak cuma pikiran, tapi dia berani mengubah situasi. Khususnya untuk hal-hal yang jadi tanggung jawabnya untuk diubah. Dan yang ketiga, ikhlas untuk menerima apa saja yang tidak bisa diubah. Kalau tidak bisa diubah, siap mengikhlaskan. Kalau masih bisa diubah, siap mengubah, menjalankan, berani. Kemudian untuk membedakan keduanya, punya ilmunya, punya wawasan, dan punya kebijaksanaan. Kuncinya kematangan hidup itu ternyata 3 ini: bijaksana, berani, dan ikhlas. Nah, ini kalau dihubungkan dengan agama, ya berarti kalau ikhlas, ya tetap segalanya kita pasrahkan pada kehendaknya Allah. Keberanian, syaja'ah, itu berarti kesiapan kita untuk mendayagunakan anugerah Allah, tenaga, akal, budi. Dan kebijaksanaan berarti kemauan kita untuk selalu nambah ilmu. Seperti ngaji kita malam hari ini. Oke, tema kedua. Tema kedua tentang takwa. Ini kita mulai masuk ke ayatnya ya. Ada ayat, ada hadis, saya bawa ini biar kayak ngaji beneran. Yang kemarin-kemarin kan masih isinya yang pengantar minggu lalu, filsafat semua. Nah, sekarang kita masuk ke ayat-ayat yang menunjukkan kematangan beragama. Jadi menurut saya di antara cirinya orang yang matang beragama itu orang yang takwa. Ini saya ambil dari surat Ali Imran 133, 134. Jadi di situ kan disebut ciri-cirinya orang yang bertakwa. Wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah menuju ampunan dari Tuhanmu dan surga yang luasnya
seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang dijanjikan pada orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat selanjutnya 134 ini kan cirinya orang takwa. Dan menurut saya inilah orang beragama yang matang. Apa cirinya? Yang pertama, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra'i. Orang yang beragamanya matang itu orang yang mau berbagi dengan sesamanya. Baik dia dalam kondisi longgar, mampu, maupun dalam kondisi sempit. Jadi orang yang beragama matang itu orang takwa. Ciri pertamanya, mau berbagi. Yunfikun itu infak, mau berbagi. Jadi orang yang pelit, orang yang egois, orang yang tidak peduli dengan sesama, dia tidak bertakwa sekaligus keberagamaannya belum matang. Kemudian ciri kedua, wal kadhiminal ghaidha, orang yang bisa menyembunyikan kemarahannya. Ini sama dengan tadi, orang dewasa itu mampu menahan dirinya. Jadi menyembunyikan kemarahan itu dalam rangka seandainya kita dirugikan orang, dikecewakan orang, marahnya dipending dulu. Karena marah itu kan sering saya jelaskan itu kondisi gelap. Biasanya kalau orang marah itu marah karena kesalahan. Ketika kemarahan itu dilampiaskan, lahirnya kesalahan yang baru, kekeliruan yang baru. Kita marah karena dizolimi orang, kemudian kemarahan itu kita lampiaskan, biasanya lahirnya kezoliman yang baru. Maka wal kadhiminal ghaidha. Ini kata-kata wal kadhiminal ghaidha ini menunjukkan bahwa manusiawi orang itu bisa marah. Tapi tahanlah dirimu untuk tidak serta-merta melampiaskan kemarahanmu. Karena kondisi kemarahan itu kondisi yang ketika akal gelap, pandangan kita gelap. Jangan sampai kita marah, kita kecewa terhadap satu kesalahan, satu kezoliman, akhirnya kita tidak perhitungan, lahirlah kesalahan, kezoliman yang baru. Maka orang yang matang beragama itu wal kadhiminal ghaidha, mampu memendam kemarahannya. Kemudian wal afina aninnas, orang yang punya daya maaf kepada manusia yang lain. Jadi orang yang pemaaf, hatinya luas, pikirannya luas, mampu memaklumi kesalahan-kesalahan. Wal afina aninnas, mampu memaafkan. Ini penjelasan detailnya seperti apa permaafan itu bisa dicari di sesinya ngaji filsafat yang tentang permaafan. Saya tidak akan ngulang, nanti kalian mengeluh lagi. Sudah pernah Pak dijelaskan. Ya saya tidak panjang lebar, kamu cari ketika bagaimana mulia dan utamanya memaafkan itu. Salah satu cirinya orang beragama. Kemudian wallahu yuhibbul muhsinin. Wallahu yuhibbul muhsinin itu berarti Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ihsan tadi. Itu diantara orang yang matang dalam beragama itu orang yang ihsan. Jadi menyempurnakan kebaikannya, tidak sekedar melakukan kebaikan yang wajib dia jalankan saja, tapi dia nambah-nambah kebaikan sebanyak mungkin yang dia mampu. Itu seorang muhsin. Itu menunjukkan orang yang matang dalam beragama. Jadi beragama matang itu punya korelasi dengan tingkat ketakwaan. Semakin seseorang bertakwa, semakin matang, semakin dewasa harusnya dia dalam beragama. Mau berbagi, tidak disetir oleh kemarahan, mudah memaafkan, dan selalu menebar kebaikan.
Ini orang dewasa beragama sekaligus orang yang bertakwa. Terus selanjutnya, kematangan beragama juga bisa diukur dari keadilan kita kepada diri kita sendiri. Nah, jadi kalau tadi kan hal-hal yang untuk di luar diri, memaafkan orang lain, menahan amarah kita kepada orang lain, berbagi kepada orang lain, berbuat baik kepada orang lain. Lah terus yang kepada diri sendiri, Pak, kematangan beragama itu di antara cirinya juga adil kepada diri sendiri. Jadi justru kalau ada orang menyiksa dirinya sendiri, ndak open, ndak amanah mengelola dirinya sendiri, itu justru menunjukkan dia belum matang juga dalam beragama. Ini saya bawa satu hadis riwayat Bukhari Muslim. Teman-teman yang Muslim pasti pernah dengar hadis ini. Saya bacakan ya, biar ada bunyi hadisnya di ngaji kita. Ijtama'a nafarun faqala ba'duhum ana akumu wala anam wa qala al-akharu ana asumu wala aftur wa qala tsalis ana la atazawwajun nisa. Jadi satu ketika sekelompok sahabat Nabi berkumpul. Kemudian ada yang berkata, ana akumu wala anamu, aku akan sholat malam terus, sepanjang malam tidak akan tidur-tidur. Wa qolal akhoru, yang lain berkata, ana asumu wala aftur, aku akan puasa terus. Puasa itu kan baik, dan aku tidak puasa. Setiap hari aku akan puasa, wala aftur, dan aku tidak akan buka puasa. Ada lagi yang bilang, ana atazawwajun nisa, ana la atazawwajun nisa, aku tidak akan kawin. Pokoknya aku mau ibadah terus, hidupku aku persembahkan kepada Allah 100%. Tidak ada yang untuk dunia, aku tidak akan kawin. Ini 3 orang ini mungkin yang masih gairah, keagamaannya meledak-ledak, meletup-letup. Semangatnya baru panas-panasnya. Jadi yang satu bilang, aku mau sholat malam, pokoknya tidak ada tidur lagi, goodbye tidur, aku mau tahajudan terus. Yang satu, aku mau puasa terus, setiap hari puasa. Yang satu, aku tidak akan nikah-nikah, sudah, biar tidak repot untuk istriku apa suamiku, semuanya hidupku persembahkan pada Allah. Fabalagha dzalikan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka sampailah hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala alaihi salatu wassalam. Kemudian maka Nabi terus bersabda. Jadi hal itu terus sampai pada Nabi. Mungkin ada yang lapor, Kanjeng Nabi, wah itu sahabat-sahabat ini sedang panas ini, ingin ibadah terus ini. Terus sampai pada Nabi. Kemudian Nabi bersabda, ma balu aqwamin yaquluna kadza wa kadza. Apa sih yang terjadi? Apa urusannya sekelompok orang yang berkata begini-begini? Ana asumu wa aftur. Aku ini puasa, tapi juga buka puasa. Ndak puasa terus, ya ada bukanya. Kemudian, wa akumu wa anamu. Aku ya sholat malam, tapi aku juga tidur, ndak sholat terus-terusan. Wa atazawwajun nisa, aku juga menikahi perempuan. Faman rawiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci dengan tuntunanku, berarti tidak termasuk kelompokku. Oh, ini kalimat terakhir ini agak keras. Berarti memang Kanjeng Nabi ndak seneng kalau ada umatnya ndak adil kepada dirinya sendiri. Jadi tubuh kita ini ya punya hak untuk tidur, untuk makan, untuk istirahat, untuk senang-senang bahagia dengan pasangan. Meskipun ya jangan itu terus.
Yo kadang-kadang dipuasai, kadang-kadang jatah tidurnya dipotong sedikit untuk sholat. Yo menikah, yo kadang ke masjid, kadang ke kamar sama istri. Itu yang manusiawi. Justru yang hidup seimbang manusiawi inilah menunjukkan seseorang matang dalam beragama. Tidak ada yang dizolimi, termasuk dirinya sendiri. Jadi ini tuntunan, salah satu kasus yang menunjukkan bahwa cirinya matang beragama itu adil kepada diri sendiri.